Alhamdulillah, Munarman ditangkap polisi. Ditulis oleh Argo di seawar.com. Semenjak Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus kerumunan, semakin kesini FPI semakin dilanda kesialan yang berjilid-jilid. Kini satu persatu borak mereka terungkap ke permukaan. Para kaum cingkrang jidat gosong yang selalu merasa berhasil dengan aksi togel berjilid-jilid 414, 212 yang didanai oleh oknum-oknum licik nan culas dari balik layar, kini keok tak berdaya. Kabar terbaru yang dirilis sore ini, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, yaitu Munarman, ditangkap Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Munarman dibekuk polisi, tangannya ditekuk ke belakang tanpa ampun di kediamannya sore ini Selasa 27 April 2021 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim Densus 88 Anti Teror menangkap pengacara Rizik Perumahan Modern Hills, Cenangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut berita breaking news yang saya baca sore ini, Munarman ditangkap lantaran menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana radikalisme. Bukan hanya itu saja, Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana radikalisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana radikalisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana radikalisme. Munarman diringkus tim Densus 88 Polri karena kasus bayat di Jakarta, Makassar, dan juga Medan. Rumahnya Munarman dan kantor ex-FPI di Petamburan juga digeledah polisi. Rasain, dengan diringkusnya Munarman, tambah ngeras binyaho nasibnya si Rizik cabul itu. Munarman bersama para pengacara kaum cingkrang jidat gosong, Cinggot 9 lembar itu adalah tim kuasa hukum Rizik Syihab. Keterlibatan Munarman terkait radikalisme sudah bukan barang baru lagi. Sejak dulu saya sudah banyak menulis sepak terjang kutu kupret nan busuk ini. Pihak kepolisian mungkin juga sudah lama mengendus keterlibatan manusia sok jago tukang siram teh panas ke muka orang itu dalam tempo waktu yang sudah cukup lama. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk meringkus bedebah satu ini. Salah satu contohnya pengakuan simpatisan FPI Makassar yang ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri saat keterlibatan Munarman yang ikut menghadiri baiat di Makassar. Mereka mengaku bahwa Munarman pernah mengikuti acara baiat kepada Islamic State of Iraq and Syria pada tahun 2015 silam. Mereka mengikuti taklim daulah di pondok sebanyak 2 kali yang membahas tentang 10 keislaman yang terdiri dari syirik jimat dan syirik menyembah berhala. Tidak hanya itu, taklim selanjutnya soal syirik demokrasi Undang-Undang 1945 dan Pancasila dan juga upacara hukumnya syirik. Namun, pengakuan tersebut dibantah keras dengan narasi FPI tidak pernah berbaiat terhadap ISIS. Munarman ngeles bahwa dia hadir di acara tersebut hanya sebagai narasumber seminar. Tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembaiatan setia kepada ISIS yang saat itu berlangsung. Kini, pentolan FPI itu sudah diringkus polisi tim Densus 88 Anti Teror Polri. Dia pikir Indonesia ini negara opor ayam yang bisa diuntel-untel semau-maunya dan seenak udulnya saja. Pengen tahu apa akan ada aksi bela ulama berjilid-jilid belain si kutu kupret ini? Apa para kaum cingkrang jidat gosong itu belum tahu kekuatan militer Indonesia masuk 10 besar dunia? Apa mereka nggak tahu peralatan militer Indonesia buatan pindad bikin negara-negara luar seperti Rusia dan Australia merinding bulu kuduk mereka? Kalau Filipina menghancurkan IS di Marawi hanya dalam tempo 10 hari, maka militer Indonesia menghancurkan FPI yang cuma remeh-remeh itu dalam tempo sangat singkat. Akhirnya sebusuk-busuknya menyimpan bangkai akan ketahuan juga. Sepandai-pandainya tupai kadal gurun salto jumpalitan akan terpelanting ke aspal juga. Sebab, sudah saatnya negara harus tindak tegas dengan tidak membiarkan benih-benih terorisme berkembang biak dan beranak pinak di negara ini. Sapu bersih dan sikat habis tanpa pandang bulu. Intinya, jangan dikasih hati. Karena kalau dikasih hati, mereka akan minta rempelo. Dikasih rempelo, mereka akan minta empal. Begitu seterusnya. Tanpa ketegasan, negara hanya akan jadi bulan-bulanan mereka. Kelarkan hidup loman, makanya jangan sok jago. Kura-kura begitu. Pedes banget, orang ini sebut Rizik kriminal yang dianggap ulama. Ditulis oleh Sardi di seawar.com. Tiap kali ada ulama atau ustadz yang kena masalah, pendukung sebelah selalu teriak kriminalisasi ulama. Lebih tepatnya ulama yang mereka dukung. Kalau ulama yang tidak mereka sukai, mereka tak akan peduli. Kriminalisasi ulama hanya untuk kelompok mereka sendiri. Surga juga eksklusif buat mereka sendiri. Yang lain hanya bisa nginap di neraka selamanya. Azab juga hanya buat kelompok lain.
Sedangkan kalau kelompok mereka sendiri itu namanya cobaan atau kriminalisasi. Makanya kalian harus berhati-hati dengan mereka. Jangan sampai bikin mereka ngamuk dan jadi seperti Hulk atau saya Super Son Goku. Sekali mereka teriak, kalian tak akan bisa masuk surga lagi. Sertifikat surga atas nama kalian akan dicoret. Nyesek gak tuh? Ibarat nama kalian dicoret dari kartu keluarga. Hehehe. Jangan sampai deh bikin mereka terluka hatinya. Apalagi sampai ambil air perasan jeruk nipis campur garam dan ditaruh di atas luka itu. Yusuf Muhammad, seorang pegiat media sosial, membuat sebuah pernyataan pedas dan telak terkait Rizik. Awalnya dia menyinggung tuntutan hukum yang sedang dihadapi Rizik saat ini. Nah, terkait sidang berjilid-jilid Rizik Syihab, ini kemudian banyak dari kalangan pendukungnya ini menuding bahwasannya Rizik ini merupakan ulama yang sengaja dikriminalisasi. Katanya, ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya kan, Rizik ini bukanlah ulama yang dikriminalisasi. Tapi menurut saya, Rizik ini kriminal yang diulamakan, bos, katanya. Orang ini bahkan yakin dengan apa yang dia katakan. Menurutnya, itu adalah fakta dan bahkan berani menantang pendukung Rizik untuk membantahnya. Waduh, nanti kena ancam loh pakai azab dan neraka. Malah bisa kena demo berjilid-jilid oleh jutaan pendukungnya. Tapi kan udah dibubarkan. Pentolannya udah merengek. Logistik tak ada, nasi bungkus tak ada. Aman lah, hehehe. Dia mengatakan ada bukti beberapa rekam jejak Rizik yang membuatnya berani mengatakan Rizik adalah kriminal. Salah satunya, Rizik sudah sering melakukan tindakan kriminal yang berujung pada kasus hukum dan dipenjara. Sekedar refresh ingatan, Rizik pernah dipenjara di era SBY. Selain itu, Rizik beberapa kali kabur ke luar negeri saat menghadapi kasus hukum. Misalnya pada tahun 2003, saat dia menjadi tersangka sebagai penghasut dalam kasus penyerangan dan pengerusakan tempat hiburan. Saat itu dia disebut kabur ke Yordania. Saya baru tahu soal ini. Sejarah terulang lagi saat Rizik terlihat dalam kasus dugaan chat porno dengan Firza. Rizik juga kabur ke Arab Saudi dengan alasan diundang umroh oleh Raja Salman dan baru pulang setelah 3,5 tahun. Itu pun karena kena masalah dan tak ada pilihan selain pulang atau kena deportasi. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwasanya Rizik ini adalah kriminal yang diulamakan? Karena dari sekian banyaknya laporan kepolisian kepada Rizik Syihab, baru beberapa kasus yang diproses hingga masuk ke pengadilan. Kata Yusuf, menurutnya, jika semua kasusnya diproses, maka bisa jadi Rizik dihukum seumur hidup. Seumur hidup? Wow, luar biasa. Pendukungnya bisa nangis sampai terkencing-kencing dan gebrak meja. Saya saja heran kenapa pendukungnya bisa segila itu mendukung Rizik. Jelas-jelas Rizik berkali-kali di penjara. Ini sudah bukti kalau Rizik ini kelakuannya mirip preman. Agama itu untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan, tapi yang keluar dari mulut Rizik adalah ujaran kebencian, hasutan dan provokasi sebagai alasan baik pendukungnya. Hasutan dan provokasi sebagai alasan bagi pendukungnya untuk berbuat kasar. Kok bisa ulama kayak gitu? Mengajari pendukungnya untuk menjadi liar dan beringas. Ceramah penuh caci maki, ceramah soal LONTE di acara maulid, suka main petak umpet, dan pendukungnya suka bohong menebar pernyataan yang kontradiksi. Beda hari ini, besoknya beda lagi. Adakah ulama model seperti itu? Dan apakah orang seperti Rizik patut ditiru dan diteladani bahkan dijadikan idola? Ini bisa dikatakan nalar dan logika sebagian orang memang sangat parah. Atas nama agama, daya berpikir kritis dikesampingkan. Mau dibilang goblok, rasanya sangat kasar. Tapi mau gimana? Dibilang cerdas, ini sama sekali konyol. Diiming-imingi surga, langsung mabuk kepayang dan hilang akal. Tidak peduli separah apa orang yang mengiming-imingi surga tersebut.